Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya untuk kita. Andai kata Allah tidak memberikan hidayahnya kepada kita, entah kita hari ini sedang berada di mana. Allah muliakan hambanya dengan nikmat hidayah, karena hidayah itu mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun harta hanya akan membuat tubuh antum bahagia, hanya akan membuat antum lebih indah di dunia. Tapi entah apakah jiwa seorang itu akan berbahagia tanpa hidayah Allah, mustahil insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk satu-satunya hamba Allah yang seharusnya menjadi panutan buat kita. Tingkah laku kita, gerak-gerik kita, tutur kata kita itu seharusnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana umat Islam akan mengikuti beliau sedangkan mereka tidak kenal dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang kita kenal tentang Nabi kita Alaihi Salatu Wasallam? Sebagian di antara kita bahkan berusaha untuk meremehkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak suka. Kenapa kau nggak suka? Nabi yang nyuruh itu. Kau disuruh sama atasanmu taat. Kau diperintahkan oleh bosmu, kau nurut. Tatkala Allah yang memerintahkan, Nabi yang mencontohkan Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sering menawar perintah Allah dan tidak pernah menawar perintah atasan kita. Kita lihat perusahaan-perusahaan yang mengatakan seragam di perusahaan ini warnanya putih. Itu semua nggak ada yang tanya, Pak, kenapa kok putih? Saya sukanya warna biru. Maka perusahaan akan mengatakan, mohon maaf, kalau kamu masih mau bekerja di sini, pakai baju putih. Kalau tidak, silahkan tempat lain. Tapi tatkala ada perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita masih suka menawarkan, bahkan meninggalkannya. Kenapa? Anak nggak butuh. Merasa tidak butuh, padahal beliaulah yang bakal menanti kita di telaga Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat Allah dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, pada para ummahat, ya, untuk para ibu-ibu. Bacalah sejarah istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak capek hidup. Kalau yang dibaca itu perjalanan hidup artis, kalau yang dinikmati itu perjalanan hidup seorang wanita yang telah melakukan ini dan itu, capek hidup wanita nanti. Karena dia akan terobsesi untuk menjadi seperti mereka. Yang kita tahu mereka semua mati, yang ditinggal apa? Apa yang dia bawa mati semua mereka? Hanya amal perbuatan mereka. Lihat bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Baca. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seorang wanita yang paling banyak menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba tanyakan kepada ibu-ibu, berapa hadis yang dihafal? Ustaz, itu kan istrinya Nabi, suami anak nggak bisa ngaji, Ustaz.
Gimana anak mau hafal hadis? Masya Allah. Tapi bagaimana kesabaran istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Seharian penuh nggak makan, bukan seharian. Besoknya mungkin tidak makan. Nabi Alaihissalam pernah ada tamu yang datang kepada beliau. Beliau tanya, karena tamu ini datangnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi wajib memuliakan tamu. Dia utus salah seorang sahabatnya untuk bertanya ke rumah-rumah Nabi, ke rumah istri-istri Nabi. Satu rumah ditanya, ada makanan? Enggak ada. Yang ada cuma air di rumah kita. Pindah ke rumah selanjutnya, ada makanan? Enggak ada. Semua rumah istri Nabi SAW enggak ada makanan. Balik lagi sahabat ini, ya Rasulullah, enggak ada yang punya makanan. Kita sekarang makanan sampai dibuang ke sampah. Kadang-kala kita beli terlalu banyak, nggak habis, kita lempar. Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Man yudhaifu dhaifa Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara kalian yang mau menjamu tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat Ansar angkat tangan, ana ya Rasulullah, aku. Habis sholat isya pulang, bawa sampai rumah, ngomong sama bininya, nih tamunya Rasulullah SAW, akrimi, muliakan dia. Bang, nggak ada makanan di rumah, ada sisa makanan buat anak-anak. Subhanallah. Apa kata sahabat ini? Udahlah, anak-anak bikin tidur, itu makanan kita kasih ke tamu. Nanti itu ketika tamunya mau makan, kau pura-pura betulin lampu, lalu kau matikan lampunya, supaya tamunya enak makan. Kalau tamunya tahu kita nggak makan, dia nggak enak makan. Akhirnya tamunya makan, yang ini tuan rumah pura-pura makan, ya, sambil ngobrol. Subhanallah jamaah, susah hidup mereka. Sekarang sudah hidup nyaman, masih suka mengeluh. Baju full satu lemari, makanan full satu kulkas. Apalagi yang kurang? Kurang bersyukur kepada Allah SWT. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hari ini tanggal berapa kita? 19 Rajab. 19 Rajab. Bukan apa? Bukan 16 April. 16. Jemaah ingat kapan kita puasa? Tanggal 1 Ramadan. Nggak ada umat Islam puasa di bulan Januari, di bulan Juni, Juli, nggak ada. Sepanjang turunnya perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sejak turun ayat itu, umat Islam puasanya di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Kenapa kok sekarang puasanya di bulan Juni? Tahun ini kita puasa tanggal berapa ya? Di tanggal 1 Ramadan. Ada apa repot kau? Masalahnya kita nggak kenal sama tanggalan Islam. Nggak kenal. Sampai tua ditanya, tolong sebutkan tanggalan Islam. Coba jemaah yang sudah tua ini tanya sama dirinya, hafal nggak dengan tanggalan itu? Ustaz, emangnya wajib? Nggak wajib. Emangnya wajib kau hafal Januari sampai Desember? Kenapa kau hafal itu dan kau tidak hafalkan yang disunnahkan sama Rasulullah SAW? Yang di bulan-bulan itu ada ibadah buat kita. Orang-orang ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang rembulan. Kenapa rembulan ini kok dari bulan sabit, kemudian dia jadi besar, jadi bulat, kemudian hilang nanti? Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan kepada mereka, itu tuh untuk penentuan waktu buat manusia. Hilal itu penentuan waktu dan kita tinggalkan. Habis bulan. Nah, antum sebutkan bulan-bulan kita di umat Islam. Karena kasih hadiah antum. Fadhil.
Yang pertama Muharram, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadan. Modelnya kayak gini, nggak apa-apa, anak kasih hadiah, insyaallah. Fadhal. Jangan kita nih. Nah, antum mau hafal apa? Safar. Nggak ada safar. Safar itu perjalanan nanti. Safar. Masya Allah, barakallahu fikum al-katsir, Masya Allah. Baik, antum. Nah, sebut tuh. Muharram, Safar, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Tunggu. Ini sudah nggak tertib. Dari Januari sebutkan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Masya Allah, hebat dah. Kasih dia. Masya Allah, barakallahu fikum. Dia suka jawab. Cuma kita nih yang Muslim nggak bangga dengan Islam. Anda tidak melarang antum menghafal kalender orang-orang Kristus, karena Masehi itu artinya Kristus. Fadl antum menghafal. Tapi jangan tinggalkan yang Islam. Di sini kadang-kala kita, ya Allah, kita tuh jadi ekor jamaah. Anda sering ingatkan kapan ekor ada di depan. Ekor selalu ada di belakang dan digunakan untuk menutup kekurangan. Umat Islam itu imam. Allah mengatakan, Inna dina indallah al-Islam. Emangnya apakah penanggalan itu agama? Subhanallah. Allah menyebutkan di surat Taubah mungkin jamaah. Allah mengatakan inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Subhanallah. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Allah katakan sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah termaktub dalam Lauhul Mahfuz sejak penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Bulan haram itu bulan apa? Bulan apa bulan haram itu? Masya Allah, bapaknya nggak tahu, anaknya yang tahu. Anaknya, nah, yang mana yang mau jawab? Bulan haram bulan apaan? Lupa juga, Masya Allah. Udah dapat hadiah belum? Belum ya? Zulkaidah, Hijjah, Haram, Rajab. Masya Allah, fadl barakallahu fikum. Yang ada bulan haram itu cuma di 12 bulan ini. Kalau kita cari di Januari sampai Desember nggak ada. Apa kata Allah? Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Kita meremehkan agama kita sendiri. Lalu kita ingin kejayaan buat umat Islam. Kau memalukan. Kau tanya sama dirimu, pantas kau mengatakan kejayaan Islam? Ajaran Islam kau tinggalkan. Bahkan engkau memandangnya sesuatu yang remeh. Dzalika dinul qayyim. Itu agama yang lurus. Engkau jangan mendolimi diri kalian. Haibati fillah. Bulan Rajab bulan haram, bulan Sya'ban bulan diangkatnya amal kebajikan, bukan amal kebajikan, amal perbuatan semuanya diangkat. Dan bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kita saat ini berada kurang dari 41 hari untuk memasuki bulan Ramadan. Tema kita yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini apa judulnya? Hah? Oh, nggak ada cuma. Iya, pengiritan panitia. Kalau ini kan bisa buat semua ustaz. Anak paham.
paham sama panitianya. Karena anak pernah jadi panitia juga. Maka anak izin minum. Haibati fillah, alhamdulillah. Seringkali kita membaca ayat-ayat ancaman tentang api neraka di dalam Al-Quran Karim. Manusia ini memiliki sisi takut dan sisi harap. Orang tua mendidik anak itu tidak harus dengan ancaman terus. Kadangkala ancaman itu nggak berguna buat dia. Tapi sekali-kali kita kasih reward atas kebaikan dia. Kita kasih hadiah. Maka dalam Al-Quran Karim kita akan mendapatkan ancaman-ancaman, dan kita juga akan melihat tentang imbalan-imbalan dan iming-iming dari Allah Jalla Jalaluhu. Surga, Masya Allah, kenikmatan yang tiada tandingannya. Kadang-kala orang dengan diiming-iming seperti itu, dia jadi suka. Hari ini kita akan membicarakan tentang ancaman Allah yang seharusnya kita takut, dan bukan hanya orang tua. Bagaimana anak-anak itu menjadi takut dengan api neraka. Bukan hanya ditakut-takutin dengan pecut. Bukan anak itu ditakutin sama Pak Polisi. Oke, ketika ada polisi dia takut. Polisi nggak ada, jangan anak-anak, bapak-bapak. Ada polisi, pasang seatbelt. Set. Kenapa? Ada polisi itu. Ada polisi. Sudah mulai ditanamkan seperti itu. Padahal seorang mukmin dalam ketaatan kepada pemerintah, dia itu karena Allah. Aku nggak ada urusan sama mereka. Mereka ada nggak ada, Allah selalu melihat aku. Dan yang diancamkan kepada aku itu bukan penjara, tapi neraka yang na'udzubillah min dzalik. Di surat Lail ayat 14-16 yang sering dibaca oleh imam. Makanya imam tuh kalau sholat isya sunnahnya baca surat apa sampai apa, nak kasih hadiah. Al-Muluk dan At-Tariq, Al-Buruj dan At-Tariq. Iya. Ini fadl. Jadi sunnahnya itu jamaah kalau sholat subuh dianjurkan membaca dari Tiwalul Mufassal. Artinya surat-surat mufassal yang panjang, dimulai dari Al-Hujurat sampai Al-Mursalat. Kalau sholat isya disunnahkan baca dari Amma, itu Awsatul Mufassal, dari Amma Yatasaalun sampai Ad-Duha. Kalau maghrib dari Ad-Duha sampai An-Nas. Tapi kadang-kadang Rasulullah SAW membaca At-Tur ketika sholat maghrib, artinya yang biasa dibaca. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada Mu'adz bin Jabal untuk membaca surat-surat itu. Kita nih kalau sering dengar imam baca satu surat, ada imam yang Masya Allah seneng banget sama surat Al-Buruj umpamanya. Ustaz, bukan seneng banget Ustaz, cuma itu yang dihafal sama dia. Ya nggak apa-apa, imamnya suka baca itu, kita yang jadi makmum baca di rumah. Apa artinya nih? Sehingga tatkala kita bermakmum, kita faham gitu, menikmati bacaan itu. Al-Lail yang sering dibaca dalam waktu salat Isya, Allah mengatakan fa'andartukum naron tanawwar, dan aku memberikan peringatan kepada kalian dengan neraka yang berkobar-kobar. La yaslaha illal ashqa, tidak memasukinya kecuali orang-orang yang melarat, yang sengsara. Jadi kalau kita melihat orang yang sengsara itu bukan yang hidup di bawah jembatan, jemaah, bukan. Orang yang sukses dan berbahagia itu bukan yang naik mobil, naik rumahnya mewah, motornya Masya Allah. Nah, Anda pernah dengar cerita, Anda baca cerita itu insya Allah. Ceritanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang doanya mustajab karena dia berbakti sama orang tua.
Ini orang-orang yang ingin doanya mustajab, datang tuh sama orang tuanya, berbuat baik sama orang tuanya. Uwais Al-Qarni pernah satu hari dia berada di Irak sana, meninggalkan Yaman ke Madinah terus ke Irak. Suatu hari dia datang ke tempat sampah, dia cari makanan. Dulu susah hidupnya. Ketika dia lihat ada makanan yang dibuang, ada anjing yang menggonggong di sebelah sana. Digonggong sama anjing, ceritakan situ. Uwais mengatakan, "Kul mimma yalik wa akul mimma yalik." Makanlah yang dekat sama kau, aku akan makan yang dekat sama aku. Jadi ngomong sama anjing. Lalu dia mengatakan, "Idza tajawaztu sirat fa ana khairun minka wa illa fa anta khairun minni." Uwais mengatakan, kalau aku bisa melewati sirat dan berhasil masuk surga, aku lebih baik dari kau. Tapi kalau aku jatuh, kau lebih baik dari aku. Wallahi jemaah, Allah mengatakan sebagian orang itu seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Ingat, yang masuk neraka itu orang-orang yang sengsara tuh. Kalau kau mau tahu kesengsaraan di neraka tuh, bukan di penjara. Banyak orang di penjara akhirnya masuk surga. Antum lihat sebagian penjara-penjara itu, ya yang ana tahu, penjara korupsi. Sebagian orang itu kenal Allah di penjara. Masuk penjara, yang alhamdulillah sejak ana di penjara, ana bisa puasa Senin Kemis. Ana bisa baca Quran Karim. Masya Allah, nikmat buat kau penjara ini kamu itu. Iya, nikmat buat dia. Daripada rumah dia yang mewah, dia lupa sama Allah Jalla Jalaluhu di sana. Orang kadang-kadang lupa dengan nikmat yang lebih agung dari dunia dan isinya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, orang yang sengaja adalah orang yang mendustakan dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. An-Nu'man bin Bashir, Simak bin Harb, seorang tabi'in, mendengar Nu'man bin Bashir, seorang sahabat. Dia ceramah di masjid. Dalam ceramahnya dia mengatakan, sahabat, maka dia mendengar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimbar dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaqulu anzartukumun nar hatta law anna rajulan kana bis-suq la sami'ahu min maqami hadha. Subhanallah. Kata Nu'man bin Bashir, aku mendengar Rasulullah SAW ceramah, dia mengatakan, aku peringatkan kalian dengan api neraka. Aku peringatkan kalian dengan api neraka. Aku peringatkan kalian dengan api neraka. Kata Nu'man bin Bashir, andai kata orang di pasar itu dengar omongan Rasulullah SAW di masjid, nggak main-main jemaah. Kita tuh diperingatkan. Kalau antum diperingatkan umpamanya ada badai yang akan datang, apa yang akan antum lakukan? Dikatakan ini perkiraan 2 hari lagi ada badai yang tiba sampai ke komplek ini. Diharapkan semua penduduk komplek ini untuk mengungsi. Mengungsi nggak mereka? Pergi semuanya. Padahal belum tentu badai itu datang. Neraka pasti datang, jemaah. Tapi kita santai, seakan-akan sesuatu yang tidak akan terjadi. Itulah kata Allah Jalla Jalaluhu, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih mementingkan keselamatan tubuh kalian, mementingkan keselamatan harta kalian. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih abadi buat kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Bukit Sofa. Beliau naik ke Bukit Sofa, dia panggil tuh orang-orang Quraisy, lalu kumpul.
beliau mulai memperingatkan secara umum dan secara khusus. Peringatan itu secara umum, artinya semua orang diperingatkan. Tapi secara khusus beliau memperingatkan, fulan, hati-hati kau sama neraka. Fulan, kita ini kadang-kadang kalau diperingatin neraka, marah kita. Pak, hati-hati Pak, bisa masuk neraka. Oh, emangnya kau jualan neraka? Nah, beliau juga didustakan oleh kaumnya. Di antara yang beliau katakan di atas bukit Safa itu, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ini salah satu kakek-kakek Rasul SAW. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkan diri kalian dari api neraka, wahai Bani Abdi Syams. Ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib. Ya, dari kakek tertinggi turun sampai kepada anak keturunannya Abdul Muttalib. Dia mengatakan anqidhu anfusakum minan nar. Cukup? Enggak. Beliau panggil Fatimah, ya Fatimah, anqidhi nafsaki minan nar. Fatimah, selamatkan dirimu dari api neraka. Jemaah, siapa yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan kita sendiri yang menyelamatkan? Allah Jalla Jalaluhu. Dia yang memperingatkan kita dengan api neraka. Mungkin sebagian mengatakan, ya kayak apa sih neraka, Ustaz? Ada orang yang nggak kebayang. Antum jemaah, cukuplah sabda Rasul SAW bahwasanya api di dunia ini juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api dunia ini yang paling panas itu hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, andai kata azab neraka itu seperti api dunia, itu sudah cukup menyiksa. Antum kalau lihat ternyata memang siksaan tidak ada yang lebih dahsyat daripada api. Tawus bin Kaisan. Anda dengar seorang syekh di Madinah, dia ceramah. Anda belum sempat baca di kitab apa. Dikatakan Tawus bin Kaisan ini, dia punya rumah yang nempel sama pasar. Artinya pintu belakangnya itu bisa ke pasar, pintu depannya yang ke jalan. Anak-anaknya heran, abah itu kalau satu hari lewat pintu belakang, mesti malamnya nggak tidur, menangis. Pasti malam itu menangis. Anaknya heran. Akhirnya mereka mencari tahu. Ternyata di balik rumah dia itu ada tempat orang jualan kepala kambing bakar. Jadi bapaknya kalau melihat kepala kambing dibakar itu, dia ingat gimana kalau kepala dia yang dibakar saja. Bahkan lebih parah dari itu, kambing mati, selesai dia. Tapi manusia la yamutu fiha wa la yahya. Bahkan Allah katakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kata Allah, setiap kali kulit mereka terbakar, matang kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan siksa api neraka. Itu yang menyebabkan Tawus nangis kalau melihat seperti itu. Sebagian orang tiap hari melihat api di tangannya, dia hidupkan korban. Ada wanita-wanita, ibu-ibu yang tiap hari dia selalu menghidupkan kompor gas. Dia masak ikan, dia masak ayam. Lihat, supaya kita itu, karena api dunia ini kata Allah tadzkirah, itu sebagai peringatan.
Kita lihat ketika orang bakar ikan, bayangkan kalau tangan kita yang masuk dan bukan ikan itu. Nggak usah lama-lama aja. Kalau mau coba ibu-ibu jangan lama-lama. 1 menit, 1 detik, 1 detik. Masuk keluar. Bagaimana kalau khalidina fiha abada? Kekal selama-lamanya bisa. Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah. Azab yang paling ringan pada hari kiamat, rajulun yudau ala akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dima'u. Adalah seseorang yang diletakkan di 2 telapak kakinya itu 2 bara api. 2 bara api. Otaknya mendidih, jemaah. Na'udzubillahi minan nar. Allah menceritakan, kira-kira di sini jemaah, antum pernah melihat polisi nangkap orang kemudian ditebus? Pernah? Mungkin antum salah satu yang ditebus waktu itu, atau yang menebus. Kadang-kadang polisi ngomong, mas, kita minta 100 juta. Siap Pak polisi? Mungkin ketangkep lagi, mas, kita minta 1 miliar. Siap dikasih, karena kita punya. Berapapun yang diminta polisi kita bayar, karena kita punya uang. Tapi pada hari kiamat Allah Jalla Jalaluhu menceritakan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Kalau orang-orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu, kalau mereka memiliki semua yang ada di muka bumi, semuanya. Dia memiliki 1 kota Jakarta, bukan kota Jakarta, semua benua ini milik dia. Wa mithlahu ma'ah, bahkan bukan cuma 1 bumi ini milik dia, dia punya 2 bumi. Liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah, dia gunakan semua hartanya untuk menebus dirinya dari azab yaumil qiyamah. Ma tuqabbila minhum, tidak bakal diterima dari mereka, jemaah. Nggak bakal diterima. Baik. Kalau harta tidak diterima, Allah menceritakan di surat Al-Ma'arij ayat 11-14. Allah mengatakan, yawaddul mujrim law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Para pelaku dosa itu ingin pada hari kiamat kalau bisa menembus dirinya dari azab neraka, walaupun anaknya yang harus diazab di api neraka. Anaknya dicarikan tebusan. Ingin dia supaya dirinya selamat. Kita di dunia ingin supaya apapun yang dilakukan anak, kita ingin menembus anak walaupun diri kita yang harus susah. Tapi pada hari kiamat kita ingin menjadikan anak-anak kita tebusan buat kita dari azab kiamat. Wa sahibatihi wa bani, istri dan saudaranya semua dijadikan tebusan buat dia. Wa fasilatihi allati tu'wi, bangsanya semua. Satu Indonesia digunakan untuk menembus diri dia mau melakukan itu. Wa man fil ardi jami'an, bukan cuma itu, bukan cuma kabilah dia, bukan cuma bangsa dia, seluruh penduduk di dunia ini. Dia ingin andai kata semuanya itu bisa menjadi untuk penebusan dirinya. Tsumma yunjikalla innaha ladhah. Nggak bisa. Wallahi nggak main-main jemaah. Api neraka ini benar-benar nggak main-main. Sampai sebagian ulama itu mengatakan, laukana li syai'un minal amr, andai kata aku ya punya kekuasaan, aku punya jabatan, aku itu akan taruh di kota-kota, di menara-menara kota itu orang yang kerjanya cuma ngomong an-nar, 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 supaya orang itu sadar jemaah kalau akan ada api neraka yang datang ini. Yang ada di sepanjang jalan itu melupakan kita kepada api neraka. Kita lihat perumahan, cicilan sekian. Apa antum ingat neraka? Lihat itu, masya Allah. Kapan kita beli di sini nih? Apartemen atau makanan, iklan-iklan makanan, semua mengingatkan kita seakan-akan kita akan kekal di muka bumi. Perlu ada iklan-iklan yang mengingatkan kepada akhirat jemaah, kepada api neraka.
Di negeri kita ada yang namanya sirene, sirine. Iya, sirine. Kalau ada gempa, kalau gempa itu bisa ada istilahnya apa? Bukan alarm, bisa menimbulkan tsunami. Biasanya ada sirine untuk memperingatkan orang-orang. Dari apa? Dari tsunami. Oke, apa bahaya tsunami? Rumahmu hancur, kau mati, selesai. Tapi nar khalidina fiha abada, kekal di dalamnya jemaah. Allahu Akbar. Ahibati fillah, kita diperintahkan menyelamatkan diri kita dari api neraka. Tapi orang tua bukan hanya menyelamatkan dirinya, kau punya kewajiban yang lebih dari itu. Allah Jalla Jalla berfirman di surat At-Tahrim ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari apa? Dari kelaparan, dari pengangguran, dari narkoba, dari apa? Dari api neraka. Semua azab yang ada di muka bumi ini jamaah ringan jamaah. Ketika Allah membakar kebun 3 bersaudara di surat Nun, di surat Al-Qalam, Allah menceritakan tentang 3 bersaudara yang punya kebun, yang dia mau panen, tapi ingin panennya itu tidak ada orang miskin yang minta-minta. Dia berangkat sebelum subuh, niat sudah malam ini kita berangkat nih besok, ketika orang-orang tidak ada. Sampai kebunnya, ternyata kebun itu sudah Allah bakar. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik fa asbahat kassarin. Hancur. Ya, fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik, Allah bakar, jadi kebun itu terbakar. Datang pagi-pagi, melihat sudah habis kebun. Mereka mulai saling mencela. Ini gara-gara kita nih. Mereka bertasbih memohon ampun kepada Allah. Apa kata Allah? Kadzalikal azab wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itulah azab Allah. Tapi azab akhirat lebih dahsyat dari cuma terbakar kebun. Kau yang dibakar. Maka orang tua diperintahkan untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu manusia. Bahan bakarnya manusia. Antum bisa bayangin bakar kambing, arangnya itu kambing juga. Sudah jadi arang, jadi bahan bakar. Wal hijarah, dan batu. Para ulama mengatakan batu apa? Al-kibri, batu bara. Batu bara itu nempel dalam tubuh manusia. Kalau kita bahan bakarnya itu batu biasa, itu nggak nempel. Tapi batu bara itu membakar dan tidak berhenti. Ada malaikat-malaikat yang sanar mungkin, yang mereka tidak punya, tidak pernah tersenyum lagi. Antum tahu namanya Malik, malaikat penjaga neraka itu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat malaikat Malik, Nabi bertanya, kenapa Malik kok nggak tersenyum? Kata Jibril, ma dhahik mundu khalaqallahu an-nar. Dia tak pernah tersenyum lagi setelah Allah menciptakan neraka. Tak pernah lagi. Allah jemaah. Maka kita perlu berpikir menyelamatkan kita dan anak-anak kita.
Jangan orang tua hanya berpikir cari makan buat anak. Anak tuh sudah ditanggung makannya di perut ibu. Jangan terlalu sibuk kita mencari usaha sana, usaha sini hanya untuk dunia anak kita. Anak kita tuh tidak bakalan mati sampai rezekinya habis. Nggak bakal. Bapaknya mati, anaknya apa akan mati? Tetap hidup. Karena ada yang ngasih rezeki dia. Maka orang tua jangan terlalu bingung dengan dunia anaknya. Dia harus berpikir, kira-kira anakku masuk surga mana? Dari pagi ada orang tua yang Masya Allah, pagi sampai malam bawa fulus pulang, seakan-akan dengan duit selesai urusan rumah tangga lah. Orang tua itu, apalagi ayah, itu pemimpin. Kalau ada masalah di kecamatan sini nih, siapa yang ditanyain sama Kapolda atau Kapolres? Kapolsek. Ketika ada masalah di sebuah kota, yang dipanggil itu Kapolresnya. Kenapa kau tidak bisa mengamankan? Aku taruh kau di sana sebagai pemimpin. Dan ketika anak-anak tidak benar, istri tidak benar, siapa yang bakal dimintain pertanggungjawaban? Suami yang akan dipanggil. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Sebenarnya orang tua ini gak perlu disuruh memperhatikan anaknya, mereka sudah perhatian sama anaknya. Siapa yang tidak cinta dengan anak? Anak itu belahan jiwa, belahan qalbi. Masya Allah, kehadirannya sangat diharapkan. Kepergiannya membuat meninggalkan kesedihan di dalam rumah. Itu sudah ada perhatian orang tua. Cuma yang jadi masalah untuk urusan akhirat, nggak kepikiran orang tua. Dia ingin anaknya sukses jadi dokter, walaupun harus nyogok, dia sogok. Berapa bayar nak? Banyak ya. Berapa? 150. Gampang nih, masuk. Orang tua melakukan itu, dia pikir boleh. Kau tahu ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang menyogok dan disogok di neraka. Kau memulai jalan anak lewat jalan neraka. Mulai jalan neraka, lalu kau kepingin selamat anak? Enggak, memang dia enggak kepingin anaknya selamat dari api neraka, enggak. Ada orang tua yang memang mengantarkan anaknya ke neraka. Dia tarik anak istrinya, semuanya dia tarik ke neraka. Karena orang tuanya tak faham apa sebenarnya yang harus dia lakukan dalam kehidupan ini. Allah menciptakan kita bukan untuk cari makan. Kalau urusan cari makan, apa beda kita sama sapi yang kerjanya makan, buang kotoran, kemudian disuruh membajak sampah tiap hari seperti itu? Apa bedanya kita sama mereka? Allah menciptakan kita itu untuk satu maksud, mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya. Bayangkan, wa mahyaya, semua hidupku dari awal aku lahir sampai aku mati, dan matiku juga lillahi rabbil alamin. Maka kita perlu memfikirkan, jemaah, hubungan anak sama orang tua nih, itu seperti hubungan badan dengan organ tubuh lainnya. Gak mungkin orang akan suka ketika kakinya terlindas oleh motor. Semua tubuhnya akan berusaha menyelamatkan tuh kakinya. Bagaimana supaya kaki itu tidak terluka? Ada seorang ulama yang mengatakan, engkau adalah orang yang paling sengsara di dunia ini. Kapan? Ketika anakmu tidak seperti yang kau harapkan. Anak kita berada di penjara kasus narkoba, kasus narkoba. Bagaimana perasaan orang tua? Susah hidup. Dia berharap anak ini menjadi kebanggaan buat dia. Ahibati fillah,
Sebagian orang ada yang mengirim anaknya ke negeri kafir untuk sekolah di negeri kafir. Baik, kau bisa jamin tuh anak tetap sholat? Kau bisa jamin? Oke, kau bicara ilmu dunia. Saat ilmunya ini nggak ada saat kecuali di, umpamanya kecuali di Denmark. Oke, kau bisa jamin tuh anak pulang masih sholat? Anak itu masih menjaga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kau bisa jamin? Kalau kau tidak bisa jamin, suruh pulang. Jangan di negeri kafir, anak-anak yang di kos-kosan jemaah. Antum lihat daerah kos-kosan. Ini kita bicara orang tua menyelamatkan anaknya dari api neraka. Kau taruh anakmu di kos-kosan dan kau kirim duit tiap bulan dan kau cukupi dia, kau tidak pernah perhatian sama sholat dia. Kau tidak pernah tanya dia keluar bersama siapa. Bahkan tahu, oh Ustaz, dia biasa keluar sama cewek, tapi nggak ngapa-ngapain Ustaz. Kau tahu dari mana nggak ngapa-ngapain? Laki perempuan kalau berdua, siapa yang ketiga? Setan. Memang mereka nggak ngapa-ngapain, setannya yang ngapa-ngapain. Kalau di negeri kita jemaah, anak yang kos-kosan aja orang tua kadang-kala nggak perhatian sama mereka. Dengar azan, apalagi di negeri yang tidak dengar azan, makanya orang tua harus perhatian sama anak. Ada seorang ibu, dia cerita, Ustaz, ketika anak-anak kos di Bandung, ibu ini cerita, anak selalu telepon di waktu sholat subuh, anak telepon dia. Anak kepingin tahu dia bangun nggak untuk sholat subuh. Ini orang sedang menyelamatkan anaknya dari api neraka. Apa guna dia bawa gelar S1, S2, S3 kalau ternyata dia nggak sholat? Apa gunanya coba? Makanya ditelepon dia. Kalau nggak diangkat Ustaz sama anak-anak, anak telepon satpamnya. Kayaknya anak-anak ketiduran. Tolong dibangunkan. Tolong dibangunkan. Kenapa yang pertama dihisap pada hari kiamat itu sholat jamaah? Kalau sholatnya nggak benar, kau pikir, oh dia baik sama temennya. Iya, baik sama temennya. Dia mudah bergaul sama orang, oke. Tapi kalau dia nggak sholat, apa gunanya? Walaupun hidup berapa tahun dia, kalau dia nggak sholat jamaah. Allah yang ngasih segalanya sama dia, dipanggil hayya ala sholat, dia nggak sholat. Maka orang tua perhatikan anak-anaknya yang belajar, yang kos di mana, perhatikan untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Ada sebuah doa yang senantiasa dibaca oleh orang-orang yang bertakwa di surat Al-Furqan, di akhir-akhir surat Al-Furqan. Allah menyebutkan sifat hamba-hamba Allah itu senantiasa mereka berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bayangkan. Antum perhatikan nanti, ulang perhatikan doa ini apa artinya sih? Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami dan dari anak keturunan kami qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan, dan jadikan kami imam buat orang-orang yang bertakwa. Apa mungkin imam buat orang yang bertakwa tidak bertakwa? Nggak mungkin. Maka ini permohonan yang kita minta selalu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak adalah aset jemaah. Sebagaimana rumah kita aset, sebenarnya anak itu aset. Kalau bapak-bapak ingin hartanya bertambah, seharusnya anaknya juga bertambah. Lebih baik mana? Memperbanyak anak atau memperbanyak perusahaan? Antum mati, perusahaannya dibagi sama anak-anak. Tapi kalau untuk meninggalkan anak-anak yang soleh, antum punya 12 anak umpamanya yang senantiasa mendoakan antum. Anak itu setiap sholat, ketika dia sujud, dia ingat sama orang tuanya, dia doakan orang tuanya. Makanya di antara cara untuk masuk surga,
memperbanyak anak. KB ya, keluarga berencana ya, Islam memperbolehkan keluarga berencana, tapi tidak dengan membatasi kelahiran. Berencana, rencananya gimana? Ya rencana punya 12 anak. Itu kan berencana. Keluarga berencana. Emangnya keluarga berencana yang dua enggak? Orang punya anak 12 dia punya rencana. Yang satu anak akan jadikan dokter, yang dua anak ingin dia hafid Quran, yang ini rencana semuanya. Dan bismillah, masih banyak tanah kosong di sini. Ini kan bisa. Nah, jangan takut anak itu lahir bawa rezeki. Jangan takut jemaah. Tapi kadangkala anak ini yang membuat lupa orang tuanya dengan akhirat. Jadi bukan orang tuanya yang lupa akhirat, tapi anak yang bikin lupa orang tuanya dengan akhirat. Allah di surat Al-Anfal ayat 28 mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'azim. Kata Allah, ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah. Kita sering dengar istilah fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ini perlu diluruskan ya. Itu ada di surat Al-Baqarah, Anda lupa ayat berapa, Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Yang dimaksud dengan fitnah ini adalah kesyirikan. Kesyirikan. Adapun fitnah dalam ayat ini, fitnah ini artinya di antara makna fitnah. Yang pertama, fitnah itu yang menyingkap hakikat seseorang. Kita ini nggak tahu fulan, tapi ketika terjadi sesuatu, oh ketahuan fulan sama siapa? Oh sama orang-orang kafir ternyata. Nah, adanya fitnah membuat nampak hakikat seseorang. Yang kedua, fitnah itu diantara maknanya, fitnah itu adalah yang memalingkan kita dari ketaatan, yang menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan, yang menyebutkan kita dari hal-hal yang diridhai Allah. Itu fitnah terjadi. Jadinya ujian, ya fitnah itu jadi ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, ketika kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Anak dan harta itu fitnah. Jangan sampai kau melakukan yang haram gara-gara anak. Ya Allah jemaah. Ada ibu yang mencuri. Untuk siapa? Untuk anaknya. Ada ayah yang mungkin merampok, yang mungkin mencopet. Ketika ditangkap, kenapa? Wallah, uangnya itu hanya untuk istri dan anak. Ya gimana, mereka susah. Fitnah. Berapa banyak orang yang tidak bersedekah gara-gara anak. Sebelum punya anak suka bersedekah. Anak lahir, insya Allah tabungan buat anak. Kau kalau mau nabung buat anak di masjid, di masjid. Masa Ustaz, kapan kita ngambilnya kalau di masjid? Kita bertanya, iya, ketika kau butuh Allah kasih. Kita nabung nih buat anak kita, tapi sebagian enggak. Nanti anak-anak ini sekolah udah mahal Ustaz. Menabung nggak apa-apa, tapi jangan lupa, jangan membuat kau jadi bakhil, jadi pelit bersedekah. Banyak orang zaman duitnya itu di brankas besi atau di ATM banyak. Itu ya, mau buat apa kau itu? Ya buat anak-anak Ustaz. Selalu alasannya anak-anak. Oh berarti anakmu ini membuat engkau jadi jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya di sisi Allah itu ada pahala yang besar. Di surat Al-Munafiqun ayat 9, surat Al-Munafiqun, dalam Quran tuh ada surat namanya Munafiqun. Antum baca supaya antum tahu kira-kira kita ini masuk munafik enggak. Orang kalau tidak pernah tahu dengan surat Munafiqun, bisa jadi dia terjebak dalam kemunafikan dengan tidak sadar. Di akhir surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah mengatakan, ya belum terakhir ya,
Al-Munafiqun kalau nggak salah 12 ayat. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian tertipu, terlalaikan dengan harta kalian dan anak-anak kalian dari zikrullah. Harta jamaah, Masya Allah, di depan kita tuh ada masjid, ada apa? Ada toko-toko tuh, Masya Allah. Kira-kira kalau dengar azan, mereka ke masjid enggak? Tanya nih. Nggak usah urusin mereka, urusin kita. Kita nih kalau dengar azan, kan itu zikrullah. Azan itu zikrullah, disuruh hayya ala salah, hayya ala falah. Kita lihat, kita dengar itu, kita mau datang nggak ke rumah Allah? Kita subhanallah jemaah. Kalau ada telepon, fulan ente datang ke sini nih. Ini ada bisnis nih. Insyaallah dapatin untung 10 juta. Kira-kira berangkat nggak dia? Berangkat, dia tutup tokonya, bismillah. Kenapa? Ada yang lebih menjanjikan. Hayya ala shalah buat dia tidak menjanjikan. Dapat apa sih ke masjid? Di sini juga bisa. Ternyata dia sudah terlalaikan dengan hartanya. Membuat dia lalai. Sebagian orang itu kerja ke luar negeri hanya untuk cari makan, tapi dengar azan yang jaraknya 200 meter dari rumahnya, nggak bergerak kakinya. Kakinya nggak bergerak. Kau sudah terlalaikan. Auladukum. Jangan sampai engkau juga terlalaikan dengan anak-anakmu dari zikrullah. Tadi dia melakukan yang haram, lupa nggak ingat sama Allah gara-gara anaknya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, itulah orang-orang yang merugi. Di surah Al-Mumtahanah ayat 3 Allah mengatakan supaya kita sadar, kita sekarang membesarkan anak-anak kita. Demi apa? Demi supaya anak-anak bisa bantuin kita kan. Banyak orang tuh ya, anak senang lihat anak-anak sukses, senang lah. Tapi kalau di akhirat nanti putus semua hubungan. Nasab itu udah habis lagi, yang ada amalan. Jangan mengatakan, oh anak-anaknya banyak. Iya, kalau kau amalnya sedikit dan anak-anakmu tidak pernah mendoakanmu, apa gunanya? Allah katakan, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah. Nggak akan berguna tuh kerabat-kerabat kalian, rahim-rahim kalian, anak-anak kalian pada hari kiamat. Kita jangan takjub dengan orang-orang yang anaknya sukses. Sukses maksud Anda dalam urusan dunia. Kita tuh selalu termotivasi untuk menjadikan anak-anak kita seperti fulan. Anaknya fulan, Masya Allah, udah jadi ini, udah jadi ini, udah jadi itu. Kita ingin tuh. Tapi ketika anaknya fulan, Masya Allah, udah bisa jadi imam di masjid. Oh ya, nggak ada keinginan, Masya Allah, jadi imam di masjid. Umur berapa anakmu? Baru 12 tahun, Masya Allah. Anak-anak udah 22 tahun, sholat subuh masih sulit. Di sini yang seharusnya kau terobsesi. Tapi kadangkala dunia ini membuat kita terheran-heran dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang fasik, dengan orang-orang yang tidak dekat sama Allah, yang tidak kenal sama Allah. Hidup mereka sukses. Allah mengatakan di surat Taubah ayat 55, Allah mengatakan fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Kau jangan heran dengan harta mereka, kau jangan takjub dengan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah sejatinya ingin mengadab mereka dengan harta dan anak-anak. Masya Allah, anak dan harta jadi azab, iya, walaupun sukses, iya, karena dia selalu kepikiran. Dan azab yang paling besar itu bukan luka yang di kaki kita, tapi azab yang paling besar itu luka di dalam hati kita. Tatkala orang hidup gundah, susah, ada orang kaya susah tidur. Kenapa kau susah tidur? Kau nggak lihat tuh kuli bangunan itu, Masya Allah, habis sholat duhur dia istirahat,
kadangkala beralaskan sak semen. Tidur. Kita yang punya, Masya Allah, pakai AC, Masya Allah. Kadangkala jemaah nggak tahu, di kampung anak masih sering lihat orang naik mobil pickup di atas bawa barang, pindahan atau apa ya, itu orang tidur jemaah, Masya Allah. Itu kalau ngerem bisa, tapi tidur dia jemaah. Kita yang Masya Allah nikmat, ada satpam di depan yang jagain, Masya Allah. AC berapa PK? Udah semua PK ada di situ. Makanan semuanya, ranjangnya nikmat. Dia hanya ke kiri, ke kanan. Tanya, kenapa bang? Kata dia, besok ini akan ada deal besar, insyaallah. Ada kesepakatan besar nih. Kira-kira keuntungannya bisa 100 juta. Masya Allah. Bang, kalau 100 juta bikin abang gak bisa tidur, gak usah bang. Sudah abang tidur aja. Betul. 100 juta bikin gak bisa tidur jemaah. Apa gunanya harta itu? Orang itu kepingin cari harta supaya bisa tidur nyaman, supaya bisa makan enak. Masya Allah, uangnya di tabungan ada 5 miliar, tapi ketika makan nasi putih sama telur asin, Insya Allah. Kenapa? Kata dokter nggak boleh, Ustaz. Terus duitnya buat apa? Ya buat dilihat-lihat doang. Buka berangkas besi, Masya Allah. Kan ada orang jamaah yang kerjanya itu ngelihat ATM. Set. Anak kadang-kadang lihat ya, orang di ATM itu cuma dia ngelihat saldo. Set. Terus keluar lagi. Set. Masya Allah. Jadi, anak pikir dia mau ngambil sesuatu gitu. Enggak. Ada orang yang, Insya Allah, mudah-mudahan antum nggak termasuk yang kayak gitu. Alhamdulillah. Maka selamatkanlah kita itu, jangan terheran-heran sama mereka. Itu bisa jadi azab buat mereka. Antum fokus cari surga, cari akhirat. Kenapa kita perlu fokus di sana? Karena dunia ini bakal kita tinggalkan. Masjid ini akan rata sama tanah. Rumah-rumah, toko itu semua akan rata sama tanah. Bahkan Masjid Istiqlal, istana, presiden, semuanya akan rata sama tanah. Engkau hanya akan dibangkitkan dari kuburanmu, baju tidak pakai. Orang itu keluar dari kuburannya tanpa ada sahlai, baju pun di tubuhnya, telanjang mereka. Alas kaki juga nggak ada. Terus apa yang kita cari di dunia ini? Kalau ternyata kita akan tinggalkan. Dulu waktu kecil kita, ya kita masih belum mengerti. Antum tahu permainan apa yang bisa punya rumah nanti pakai dadu? Monopoli. Jangan main monopoli lagi ya. Ya, karena dilarang kita main pakai dadu itu, nasib pakai itu. Cuma di situ ana lihat, ana setelah berpikir, oh ternyata dunia seperti itu. Duduk bareng, bagi-bagi duitnya. Kan bagi duit tuh. Siapa yang mau main duluan? Ya, anak. Ingat dilarang kita main dadu dalam beberapa hadis. Itu termasuk larangan. Tapi ini yang ada, kita bicara tentang realita. Orang lempar dadu. Ya, dapat sampai ke stasiun. Beli stasiunnya Pak. Saya punya dia stasiun. Siapa saja lewat situ bayar. Nanti sampai PDAM. Iya. Beli lagi dia. Nanti ada yang bikin hotel ya, kalau masih ada yang beli hotel, beli rumah macam-macam. Jadi kita cuma kerja cari duit. Terus selesai 1 jam, gimana? Udah bismillah, tutup lagi. Wah. Terus duitnya tadi apa? Nggak ada, bohong-bohongan tadi. Berarti dunia ini bohong semuanya. Mana duitnya yang kita kumpulkan? Ditinggalkan. Rumah mana yang kau miliki? Ditinggal. Berarti semua hanya permainan jemaah. Makanya kita harus melihat yang serius itu mana. Yang serius itu akhirat. Serius di sana. Kekal berarti. Kalau dunia ini bakal ditinggal, maka antum jangan terlalu serius. Dan nasihat anak, tolong tanamkan kepada anak kita itu nasihatnya Luqman Al-Hakim. Baca di surat Luqman,
Kadang-kala orang tua tidak pernah memberikan nasihat kepada anaknya, nasihat yang berkaitan dengan iman, berkaitan dengan tauhid. Kita lihat di sini Allah memberikan nasihat kepada Luqman. Tunggu, anak sampai jam berapa? Hah? Saya jawab jam berapa? Jam 11 ya, oke. Alhamdulillah. Nasihat pertama Luqman itu adalah, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah kau berbuat syirik sedikit. Kita ini orang tua pernah nggak duduk sama anak kita jelasin itu? Duduk sama anak kita, nah hati-hati kau nak ya dengan kesyirikan. Karena banyak kesyirikan di masyarakat yang orang nggak sadar. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik besar. Kita semua harus berhati-hati. Maka kita tanamkan kepada anak kita tentang syirik. Yang kedua tentang kebesaran Allah. Allah kemudian menjelaskan tentang berbakti kepada orang tuanya. Lalu yang ketiga tentang kebesaran Allah. Sampaikan kepada anak kita, nak, Allah yang punya langit dan bumi. Nak. Innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Nah, kau tahu kalau amal perbuatan hamba itu sebesar seberat biji sawi, fatakun fi sakhra, amal itu ada di dalam batu, di dalam batu, atau dia terbang di awang-awang, au fil ard, atau tertanam di dalam bumi, ya'ti biha Allah, Allah akan datangkan. Sehingga anak kita ajarin tentang kebesaran Allah, sehingga dia takut kepada Allah SWT. Kemudian yang keempat, nasihat Luqman, ya bunayya aqimis shalah, dirikan salat. Setelah tauhid, setelah mengenal Allah, salat. Dan berkaitan dengan salat ada perintah khusus dari Allah agar para orang tua memerintahkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu salat dan sabar. Sabar kau nyuruh anak salat. Sebagian orang tua itu kalau nyuruh anaknya salat subuh berat. Bangunin anaknya untuk salat subuh berat, capek Ustaz anaknya ini, aduh males macem-macem. Tapi untuk sekolah dibangunin anak. Untuk sekolah jam 7 harus bangun. Tahu jemputan jam 6, dia harus bangun anak itu jam 6. Salat tidak sesemangat dia membangunkan anaknya ketika sekolah aja. Anaknya dibangun, nak ayo nak sekolah nak, nanti ibu beliin hadiah, ini itu macam-macam. Tapi kalau sholat selalu, ini bukan selalu ya, banyak ibu-ibu yang berdalih, Ustaz kan masih kecil Ustaz, baru 7 tahun. Baik, sekarang sekolah itu apa harus anak itu sekolah? Lebih wajib mana dia sholat sama sekolah? Mbah kita, nenek kita nggak pernah sekolah, alhamdulillah jadi orang kaya. Kalau kita bicara dunia, dan ada profesor-profesor yang masya Allah hidupnya masih pakai mobil yang tua, ya itu kan zuhud Ustaz, kata dia. Bukan dia nggak dapat rezeki, ya mungkin seperti itu. Tapi ingat, urusan rezeki itu tidak ikut kecerdasan seseorang, enggak. Karena kita lihat keledai pun bisa hidup padahal nggak pernah sekolah. Pernah antum melihat keledai sekolah? Tapi dia masya Allah ada yang mandiin, ada manusia yang mandikan dia. Dia cuma diam, dilihat ya. Manusia yang mandikan itu keledai. Atau kuda yang ada, ingat ibu-ibu ini sholat tuh anaknya, dan bapak-bapak itu ingatkan istrinya untuk sholat. Kemudian nasihat yang selanjutnya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Anak nih kalau sudah imannya kuat, tauhidnya kuat, mengenal Allah, sholat, diperintahkan kau beramar ma'ruf nahi munkar. Artinya nak, kau harus bisa mewarnai, bukan diwarnai. Kau harus mewarnai lingkunganmu. Karena kita tahu lingkungan ini mempengaruhi seseorang. Maka kita tanamkan, nak, kau harus mewarnai. Jangan engkau imma'ah. Kalau orang baik, aku baik. Kalau orang buruk, aku ya ikut mereka. Lah, kau harus menyuruh kepada kebaikan dan
mencegah kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, kau harus sabar. Orang tuh kalau ahli ibadah saja itu biasa, tapi orang kalau sudah naik nih grade-nya, dia menyampaikan, mengajak orang kepada kebaikan, akan banyak yang memusuhi, akan banyak yang gak suka. Sahib-sahibnya sok suci kau, sok ustaz, apa mulai. Maka Luqman mengatakan kepada anaknya, wasbir ala ma asabak, sabar kau menghadapi itu semua. Kau sabar, apa yang menimpamu kau harus sabar. Inna dzalika min azmil umur, itu termasuk urusan yang butuh kesabaran, butuh pengorbanan dan perjuangan. Wala tusair khaddaka linnas, setelah itu baru diajarin adab. Kau jangan sombong ya. Jalannya jangan congkak, jangan penuh kesombongan, jangan suka teriak-teriak ngomongnya, tentang adab-adab yang lainnya, sehingga seorang hamba bisa menjadi baik. Hablum minallah baik, hablum minannas baik. Jangan sholatnya baik, akhlaknya buruk. Nah, bahkan orang beriman yang paling sempurna keimanannya, kita kalau ingin tahu level keimanan seseorang, bukan dengan banyak sholatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau akhlak orang ini baik, insyaallah hadza mu'min. Tapi kalau akhlaknya buruk, ya diperagukan keimanan dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Antum baca sendiri tentang nasihat Luqman kepada anaknya, supaya kita ini tidak cuma mendengar. Kalau mendengar itu biasanya kayak anak ceramah 1 jam 15 menit. Antum pulang, mungkin yang bisa antum ulangi berapa persen? 100%, soalnya anak rekam tadi. Iya, 100%, jangan direkam, bisa didengarkan lagi, nggak ada masalah. Cuma kadang-kala kalau kita baca di Al-Quran, kita tahu, ternyata begini mendidik anak. Yang anak salah ternyata, tahu dia. Jamaah, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan, mungkin tidak semuanya Anda jawab ya. Anda sering mengingatkan jamaah, kalau pertanyaan itu nggak dijawab, ada 2 kemungkinan. Yang satu, ustadznya nggak bisa jawab. Yang 2, ustadznya nggak mau jawab. Makanya Anda lebih suka dengan tertulis, soalnya kalau ustadznya nggak tahu, nggak bisa jawab kan langsung ditaruh kan. Berarti kamu nggak bisa. Nah, iya jamaah. Ustaz, dikarenakan cerai, anak saya ikut istri yang sudah bersama laki-laki lain, menikah lagi. Anak kurang bisa dekat dan mengontrol anak saya karena kelihatannya anak saya dibuat benci atau supaya tidak dekat dengan saya. Untuk menjaga anak saya dari api neraka, bagaimana solusi dengan kondisi saya ini? Subhanallah jamaah. Kenapa setan itu paling suka dengan perceraian? Setan tuh iblis tuh. Apa beda iblis, setan, dan jin? Anda kasih hadiah. Jamaah, fadhal. Kalau iblis itu rajanya setan. Setan itu anak buahnya. Terus kalau jin, keponakannya. Oke, iya.
Yang pertama, iblis itu jin. Allah katakan kana minal jin. Dia itu termasuk dari bangsa jin. Tapi dia itu yang menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Kemudian dia berjanji untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Di sini dia bersama setan. Siapa setan itu? Jin-jin yang tidak taat, jin-jin yang kafir, dan manusia juga ada yang ingin setan. Allah mengatakan syayatinul insi wal jin, setan-setan dari bangsa manusia dan dari bangsa jin ada. Seperti itu. Yang paling disukai iblis ketika mengirim bala tentaranya itu kalau anak buahnya bisa menceraikan, digodain tuh. Makanya nasihat Nabi SAW, jangan marah. Kadang-kadang suami itu marah, cerai. Kata istri, silahkan, anak tunggu sejak 2 tahun yang lalu cerai. Allah Akbar. Kenapa jemaah? Cerai ini diperbolehkan dalam syariat. Bahkan ada surat namanya surat At-Thalaq yang berkaitan dengan perceraian. Ada itu. Perceraian yang bil ma'ruf, insya Allah dampaknya nggak kayak tadi disebutkan. Kalau dengan cara yang sesuai dengan syariat. Cuma perceraian yang terjadi itu Allah. Pernah sahabat Nabi yang bernamanya Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi. Dia pernah menikah dengan beberapa wanita, bercerai cuma akhirnya. Mungkin ada ketidakcocokan atau apa. Sampai dia punya jandanya dia itu ada 9. Pernah suatu hari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini datang ke walimah, dia mau pulang. Itu ketika mau pulang, mantan istrinya yang 9 itu nungguin di jalan, mau digebukin. Bukan. Ditanya gimana kabarmu sama keluargamu, gimana anak-anak di sana semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Kok bisa ini terjadi? Karena cerainya bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Tapi kalau tidak dengan cara yang ma'ruf, kalau anak ikut bapaknya, bapak akan menanam kebencian agar anak benci kepada ibunya. Ibumu itu nggak benar, ibumu gini. Diputus tuh tali silaturahim. Padahal ini anak lahir dari rahim tuh ibu. Anak ini wajib berbakti sama tuh ibu. Ustaz, walaupun ibunya pelacur, walaupun kafir, Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Di surat Luqman juga. Wa sahibhuma fid dunya ma, temanin keduanya. Kau berbakti sama keduanya dalam kehidupan ini, walaupun kafir. Sebaliknya kalau anak ikut ibu, maka ibu mulai itu, bapakmu tuh kayak gini, bapakmu kayak gini, dosa tuh ibu. Dosa itu ibu memutuskan silaturahim. Sehingga anak, subhanallah, ada seorang anak yang kalau anak ini menjumpai bapaknya, ibunya sakit. Sakit ibunya. Kenapa kau menjumpai bapakmu? Subhanallah. Iya, itu kan bapakku. Tetap dia punya kewajiban berbakti. Terus bagaimana seorang ayah yang seperti ini? Anaknya ikut ibunya, dia berusaha. Kalau memang dia berusaha untuk berjumpa dengan anaknya, kalau nggak bisa dia kirim sesuatu buat anaknya, dia doakan apa yang bisa dia lakukan untuk dekat sama anaknya, dan diperbaiki hubungan. Artinya kalau memang sang suami yang punya salah sama istrinya, kau datang minta maaf. Datang minta maaf. Ustaz, dia yang salah, oke, kau yang minta maaf. Datang minta maaf, afwan. Ana minta maaf kalau ana pernah menyakiti dirimu, dan alhamdulillah kau sekarang sudah menikah lagi. Ana doakan semoga pernikahanmu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ana harapkan anak-anak kita jadi anak yang soleh. Kalau kau butuh apa-apa, ngomong sama aku. Mungkin aku bisa bantu. Dan ngomong sama suaminya. Karena suaminya ini akan merawat itu anak. Datang. Kadang-kala kita melihat mantan istri kita sama fulan, na'udzubillah, mudah-mudahan cepat mati dia. Cepat mati untuk doakan. Enggak, perhatikan hal itu. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita bisa tetap memberikan pendidikan kepada anak kita. Karena bisa jadi itu bapak sambungnya itu bisa jadi lebih baik dari antum.
ketika dia orang yang soleh. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mendidik anak yang sudah besar agar mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, tobat. Kenapa anak kata tobat? Karena dulu bapaknya tidak mengajarkan sunnah ketika anaknya masih kecil, tidak ngajari anaknya sholat. Baru ketika anaknya besar, bapaknya ribut karena bapaknya dapat hidayah. Kan ada orang tua dapat hidayah, ya alhamdulillah. Memang orang tua itu seharusnya sudah sadar. Sampai kapan orang tua itu tidak akan sadar? Orang tua sadar, tapi anaknya sudah dewasa. Bapaknya dulu nggak sholat, anaknya sekarang ya nggak sholat kayak bapak. Kemudian bapaknya udah mulai sholat, udah mulai ke masjid, udah mulai datang kajian, tambah ilmu agamanya. Tadi ada cerita dari takmir masjid kalau jamaah kampung sini alhamdulillah sudah mulai menambah hafalan Qur'annya, masya Allah. Tapi anak-anaknya jauh belum, karena anaknya masih korban pendidikan orang tuanya yang dahulu. Yang pertama, dia harus bertobat karena ada kewajiban-kewajiban dia sebagai orang tua yang dia abaikan selama ini. Kemudian mulai anak besar tidak bisa seperti dulu. Kalau dulu anak kecil dipukul, ya umur 10 tahun anak gak sholat dipukul. Sekarang umur 20 tahun dipukul, berantem sama orang tuanya. Nah, atau kalau nggak berantem dia kabur dari rumah karena dia merasa udah besar. Maka pendekatannya pendekatan dari hati ke hati lagi. Makan bareng sama anaknya, ajak anaknya sesuatu yang menyebabkan dia melihat sosok panutan di diri ayahnya. Bukan panutannya anak itu pemain bola, tapi panutannya adalah bapaknya. Anak itu melihat bapaknya, masya Allah. Tapi kalau dia lihat bapaknya nggak benar, ya gimana lagi? Wallahu a'lam bishawab. Apa batasan kita mengejar dunia? Jangan dikejar dunia. Nggak boleh kita ngejar dunia, karena kata Allah suruh jalan. Iya. Allah berfirman di surat Al-Mulk, "Alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi." Famshu, jalan kalian, cari rezeki itu jalan. Tapi untuk sholat Jumat apa kata Allah? Fas'au ila dzikrillah. Kau lari. Agak jalannya maksudnya segera, cepat. Kemudian menuju Allah apa kata Allah? Fafirru ilallah. Ini yang lari mengejar Allah subhanahu wa ta'ala. Lari kita menuju Allah jalla jalla. Jadi dunia jangan dikejar. Kalau kita bicara batasan mengejar dunia, ya tatkala Qarun jalan dengan hartanya yang banyak, yang namanya kunci gudang-gudangnya Qarun ini dipikul oleh banyak orang. Ada yang mengatakan 40 orang, ada yang 10 orang. Riwayat tafsir yang paling jumlahnya sedikit itu 10 orang yang Anda baca. Dipikul kuncinya. Nggak masalah kau mau kaya sampai seperti itu, nggak masalah. Tapi ingat, wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Kau mau jadi orang paling kaya di Indonesia, nggak apa-apa, fadhol. Cari itu. Tapi untuk apa? Untuk bangun rumah di surga, untuk punya istana yang abadi, untuk memiliki bidadari-bidadari yang Allah sediakan di sana, untuk akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah mengatakan kau jangan lupa kalau kau hidup di dunia. Artinya jangan lupa berarti sekedarnya. Kau butuh apa sih? Makan, ya sudah. Kau makan. Butuh pakaian, silahkan. Butuh rumah, silahkan. Sisanya ya buat akhirat. Tapi kau cari. Orang muslim yang kaya itu insya Allah bermanfaat kalau soleh. Kalau nggak soleh, ada orang Islam kaya tapi nggak pernah bangun masjid, apa gunanya? Maka tidak apa-apa seorang muslim kaya, dan Anda doakan semoga yang di tempat ini semuanya kaya tapi soleh dan benar. Barakallahu fikum. Saya dilema
dengan kehidupan yang sedang saya jalani. Rumah cicil, sistemnya riba. Apa untuk kelanjutan yang akan saya jalani untuk beban tersebut? Dijual atau dilanjut? Jamaah, dosa riba ini termasuk dosa yang diremehkan di tempat kita. Antum kalau lihat pelaku riba muslim, yang kerja, yang ngurusin muslim, yang pinjam muslim. Emangnya nggak boleh, Ustaz? Subhanallah, Allah tuh mengumumkan perang kepada pelaku riba. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Di surat Al-Baqarah, antum baca dari ayat 185 insyaallah kalau anda salah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Artinya masa transisi dari jahiliyah ke Islam, banyak orang Islam yang masih terjepit riba karena dia nggak ngerti. Ketika dia masuk Islam, maka Allah perintahkan supaya mereka meninggalkan sisa-sisa riba. Fa in lam taf'alu in kuntum mu'minin. Kalau kalian beriman, kalian tinggalkan tuh sisa-sisa riba. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih. Kalau kalian tidak tinggalkan itu, maka kalian ketahui ada peperangan antara kalian sama Allah dan Rasulullah. Perang sama Allah. Yang ngasih rezeki kita tuh Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ini supaya orang tua tidak ngasih makan anaknya riba. Ada orang tua duitnya banyak di deposit, kemudian anaknya kuliah dengan uang haram. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, dirhamun riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam. Satu dirham riba, hasil riba yang dimakan oleh seseorang dalam kondisi dia tahu itu hasil riba. Asyaddu min sittin wa thalathina zanyah. Lebih dahsyat dosanya daripada berzina 36 kali. Satu dirham riba. Antum bisa bayangkan, sekarang orang semuanya riba. Makanan dia di Allah. Nasihat anak antum tinggalkan, antum jual aset untuk nutupin itu atau rumah itu juga. Ustaz, anak nggak punya rumah, jangan takut. Allah Jalla Jalaluhu akan kasih kalau kau benar niatmu lillahi ta'ala. Tapi harus ada proses di mana seorang dipertanyakan kebenaran taubat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan ingat kehinaan umat Islam di negeri kita yang jumlahnya banyak tapi tidak berkualitas. Kita tuh umat Islam di Indonesia 200 juta. Apa mewarnai negeri ini? Ana masih melihat di perumahan-perumahan banyak patung-patung. Penghuninya muslim, iya. Ustaz, emangnya nggak boleh patung, Ustaz? Itu kan untuk hiasan, Ustaz. Kita tidak menyembah. Ya sudah, kita nggak mau belajar Islam, belajar tuh kalian. Apa sih gunanya? Ana sedih jamaah ketika ana datang ke airport Juanda, masuk airport itu kiri kanan ada gapura, di kiri kanan itu ada patung-patung. Patung ya yang menakutkan gitu. Patung-patung Buddha dan Hindu. Ana sampai berpikir, ajib, apa negeri ini negeri Hindu? Kalau kita kan enggak, Ustaz, ini untuk kenangan. Oke, kenangan apa sih? Apa yang pernah mereka lakukan buat negeri kita? Mengusir Belanda, turut serta dalam kemerdekaan itu patung-patung itu nggak ada sama sekali. Kenapa harus ada di situ? Kita ini 200 juta muslim ya. Tapi memang nggak ada yang peduli sama Islam. Salah satu sebabnya riba. Nabi SAW mengatakan, idza tabayatum bil'ina, kalau jual beli kalian sistemnya inah. Inah itu riba yang terselubung. Artinya orang ini tahu ini haram, tapi dia ya supaya ya gimana lah, karena kondisi dia melakukan. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk memegangin ekor-ekor sapi kalian. Kinayah, orang itu sibuk dengan dunianya. Wa raditum bizara, kalian sudah senang ya
dengan pertanian kalian. Ini orang kiasan tentang orang yang sudah berada di titik aman dalam kehidupan, merasa nyaman sudah. Ada apa kita ngurusin Islam? Anak hidup sudah tenang, nyaman, anak-anak sukses. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad fi sabilillah. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u. Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, hina kalian, yang Allah tidak akan cabut hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau ingin jaya, kembali kepada agama kalian. Apa agama kita? Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, doakan anak lagi hamil usia kandungan 3 bulan, insyaallah. Semoga dijaga sama Allah dan menjadi anak yang soleh nantinya. Semoga kelahiran anak lancar dan anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Ustaz, benarkah setiap anak rezekinya lain-lain? Betul. Kan setiap umur 120 hari ketika di kandungan, malaikat kan dikirim kan untuk nyatet tuh rizkinya beda sama yang pertama. Makanya anak-anak itu akan kita lihat rizki ini, jamaah, rizki ini perlu difahami. Rizki itu alladzi yanfa'uka, yang bermanfaat buat engkau, itu rizkimu. Tapi yang kita tinggalkan belum tentu rizki kita. Artinya baju nih, ini rezeki kita. Yang di rumah kita belum tentu. Tahu-tahu kebakaran rumah habis, berarti bukan rezeki. Nanti orang mati juga akan habis semua barang dia. Anak-anak kita lihat ketika mereka, masya Allah, ada yang kakaknya sekolah mahal, bapaknya bisa bayar. Ketika adiknya ini besar mau masuk sekolah yang sama kakaknya, bapaknya udah bangkrut. Berarti rezeki adiknya gak sama. Dia cuma sekolah di sekolahan yang biasa. Dan rezeki ini yang air susunya, minumannya, makannya, semua itu rezeki dari Allah. Dan tentunya Allah yang menentukan berapa rezeki anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Saya punya teman yang awalnya sudah berusaha di jalan halal, berdagang, tidak laku, sudah berkali-kali usaha, tapi gagal dan akhirnya masuk ke jalan haram, jual diri. Alhamdulillah. Dengan alasan demi anak-anak karena sudah janda. Apakah ada toleransi dari Allah tentang alasan dia? Alhamdulillah jamaah, seharusnya seperti ini tidak terjadi kalau umat Islam menjaga ukhuwah mereka. Kalau umat Islam itu benar-benar solid dengan saudaranya. Kenapa ini sudah terjadi? Karena nggak ada yang ngurusin tuh janda. Entah dia ini janda mati atau janda cerai. Ketika janda cerai, siapa yang bertugas ngasih makan anak? Bapaknya. Walaupun anak ikut ibunya. Cuma kadang-kala bapaknya tidak peduli. Oke. Bapaknya tidak peduli berarti pamannya. Paman siapa? Paman anak-anak itu. Tapi silaturahim di negeri kita sudah terputuskan. Sehingga terjadi seperti kalau kita bicara apakah ada alasan dari Allah? Nggak ada alasan dari Allah. Kita ini jamaah ada rezeki halalnya. Cuma kadang-kala kita nggak sabar. Tinggal 2 langkah yang halal datang, tapi kurang 2 langkah kita putus asa udah. Akhirnya ke yang haram. Nggak ada. Na'udzubillah min dzalik ya. Dikasih nasihat orang kayak gitu, ditariklah. Dicarikan orang mungkin yang bisa menanggung hidup dia. Dan memang salah satu yang menyebabkan banyaknya perzinaan jamaah itu banyaknya janda. Kenapa banyaknya janda? Ya karena orang mau menikah mesti cari gadis. Dan laki-laki mau nikah lagi takut sama istrinya. Ustaz, anak kalau nikahin
janda ini bisa bubar rumah tanggaan. Ya jangan, kau beri santunan dia. Ada seorang bertanya kepada Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dia tanya, Syekh, ana nih ingin membantu saudara ana mau menikah lagi dan ana punya harta, ana mau nikah lagi, Syekh, kata dia. Apa kata Syekh? Lihat sama Syekh nih, orang kau duitnya itu carikan pemuda, kau kasih biaya supaya ngawinin dia. Banyak pemuda yang belum kawin juga. Nah, tapi janda ini benar, ketika banyak janda itu mulai kacau ya. Janda ini kesian, gerak-geriknya selalu dianggap negatif. Janda itu jalan, oh nih cari apa nih kesini nih. Apalagi kalau janda datang ke rumah antum, insya Allah istri pada takut, jangan-jangan mau sama suami anak dia. Jadi tolong dibantu dia, temannya dibantu. Insya Allah ada yang bisa membantu dia dan diselamatkan saudara kita dari api neraka. Allah. Bagaimana cara menasehati ibu agar mau berhijab? Karena selama ini sudah susah sekali untuk dinasehatin. Jika dinasehatin malah balik nyeramahin yang ujung-ujungnya perdebatan. Ya, nggak usah debat sama orang tua. Ketika kamu ngomong sama orang tua, cari kesempatan yang tepat. Kemudian sampaikan kalau kau itu anaknya. Dan ucapkan rasa syukur kepada ibu. Puji dia dengan segala kebaikan dia. Lalu minta izin untuk menyampaikan nasihat. Umi anak kepingin minta sesuatu, ya terserah Umi, anak cuma ingin minta nih. Sampaikan, dia terima atau tidak, ya itu hidayah dari Allah Jalla Jalla, kita tidak bisa memaksakan hal itu. Pak Ustaz, bagaimana menghadapi suami yang tidak sholat? Apakah istri menanggung dosanya? Tentunya rumah tangga ini harus ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Memang pemimpin itu siapa? Suami. Tapi kalau suami salah, apa istri diam? Tidak. Istri tetap berusaha menasehati suami dengan cara yang baik. Setelah dia memberikan nasihat kepada suaminya, kemudian suaminya tidak nurut, mudah-mudahan dia tidak mendapatkan dosa. Tapi dalam pendapat sebagian madhab, itu orang yang meninggalkan sholat hukumnya kafir, sehingga ketika itu engkau harus berpisah dengan dia. Tapi pendapat ulama lain mengatakan, ya kalau dia masih mengatakan sholat itu wajib cuma karena malas dia meninggalkan sholat, maka dia tetap muslim, kita tetap harus memperbaiki dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semoga Ustaz Syafiq selalu dalam lindungan-Mu, juga jamaah dan kaum muslimin. Amin. Ustaz, saya hamba Allah yang ingin meraih ridhonya, mau bertanya. Kadang jika mengaji hari ini, jika mengaji hati ini semangat untuk melakukan kebaikan, misal saat kajian ini. Tapi ada kalanya jika sedang sendiri suka males ngapa-ngapain, bahkan suka bengong sendiri, mungkin mikirin jodoh. Bagaimana Ustaz supaya nanti ini hati ini mantap dan istiqomah dalam ketaatan? Iya jemaah, memang sih kalau orang sendirian itu banyak godaannya. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu Handolah, sahabat Nabi, keluar dari rumahnya. Dia mengatakan nafaqah hamba, munafik hamba, munafik Handolah ini. Kata Abu Bakar, apa yang kau katakan? Iya munafik nih. Kok bisa kayak gitu? Kata kita nih kalau lagi sama Nabi, Nabi menjelaskan tentang surga neraka, Masya Allah, seakan-akan di depan kita tuh surga.
Kita takut hadapi neraka, bertambah keimanan kita. Tapi kalau kita sudah kumpul sama anak, sama istri, mulai hati kita lain nih, kayaknya munafik kita. Apa kata Abu Bakar? Sama aku kalau gitu. Yuk berangkat ke Nabi. Datang kepada Rasulullah SAW. Mereka mengadu, kata Nabi SAW, saat dan saat. Kalau kalian itu di hadapanku, kalau kalian di luar majlisku seperti kalian berada di hadapanku, maka malaikat akan salaman sama kalian. Kalian bukan manusia. Manusia itu imannya naik turun. Maka sekali-kali ketika engkau memang harus imannya turun, engkau datang kajian, tambah keimanan, terus berdoa semoga dikasih istiqomah. Kalau kau memikirin jodoh, nggak usah mikir, datang kemana? Datang ke calon mertuanya, minta. Nah, nggak usah dipikirin karena dia itu masih miliknya orang lain, jemaah. Nah, jemaah anak kok udah capek, jemaah. Anak cukupkan di sini jemaah ya. Baik, ini masih ada hadiah. Anak akan bertanya. Siapa nama siapa? Sebutkan 9 istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. 9. Jemaah, insyaallah antum. Nah, belum dapat hadiah. Ya, fadhal. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Zainab lagi. Siapa Zainab? Maryam. Maria Al-Qibtiyah, yang benar dia bukan istri Rasul SAW. Dia budak yang dipersunting oleh Nabi SAW, dimiliki oleh Nabi SAW. Baik. Ummu Salamah. Ummu Habibah. Nah, terus Sofia. Fadl, barakallahu fikum. Terima kasih, Masya Allah. Baik. Sebutkan siksa di api neraka yang paling ringan. Itu yang angkat tangan dulu. Nah, berdiri. Pakai sandal. Sandal. Emang kenapa sandalnya? Oh, sandal dari bara api. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Ana mau kasih hadiah buat orang yang paling tua di sini. Hadiahnya soalnya paling besar, jemaah. Insya Allah. Supaya orang tuanya ini nanti ke rumah ngajarin anaknya. Siapa yang paling tua? Umur berapa? 82. Insya Allah. Lihat tuh, ada yang 82. Ada yang lebih? 83? Hah? Nggak ada, Masya Allah. Orang 82 masih ngaji, jemaah. Bayangkan, masa yang muda-muda malas untuk ngaji. Taib, ana hadiahkan buat beliau nih. Barakallahu fikum. Iya, itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri ana pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.